Halo kawan semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Buat yang udah nge-like, yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah nonton semua video di channel Project Fish, gua doain mudah-mudahan rezekinya lancar, semua urusannya dipermudah. Jadi di vlog kali ini gue mau sharing lagi nih pengalaman gua ikut lomba progres Burayak Lohan. Langsung aja ya. Jadi Project Fish ini udah 5 kali ikut lomba progres Burayak Lohan. Nah, yang kelima ini sedang berjalan ya. Jadi yang udah selesai 4 lomba progres. Nah, jadi dari 4 lomba progres yang gue ikutin itu gue coba bikin yang namanya hipotesis. Hipotesis itu kalau lu nggak tahu, perhitungan yang dasarnya itu buktinya itu kurang kuat ya. Jadi nilainya itu dia tentatif ya. Nah lu kalau nggak tahu, coba lu cek di Google lah ya. Lu tanya Google. Ya berhubung gue orang analis kan, gue analis IT, makanya semua yang gue gelutin itu gue pasti gue analisa gitu kan. Nah ini gue lagi demen lomba progres nih, makanya tiap lomba progres yang gue ikutin pasti gue analisa gitu kan. Untuk lomba progres yang pertama yang gue ikutin ini gue nggak sebut si penyelenggara lomba progres ya. Untuk lomba progres pertama yang gue ikutin, menurut hipotesis gua itu, menurut hitungan gua pribadi, 75% dari peserta lomba progres itu dapat burayak female. Jadinya female gitu ya. 25%-nya sisanya itu jadinya male, jantan ya. Oke. Untuk lomba progres yang kedua yang gue ikutin, itu menurut hitungan gua itu 75% peserta dapat female, 25%-nya dapat male. Berarti sama sama yang pertama nih. Ini persentase nih, gua nggak hitung pakai matematis ya. Ini namanya juga hipotesis kan gitu kan. Untuk lomba progres yang ketiga, lomba progres yang ketiga ini cukup impresif buat gua, cukup mengesankan buat gua nih. Jadi 55% peserta dapat female, 45%-nya itu dapat male. Jadi di lomba progres ketiga yang gue ikutin itu persentase dapat burayak male-nya itu tinggi bro, lebih tinggi dari yang pertama sama yang kedua ya. Oke. Untuk lomba progres yang keempat yang gue ikutin, nah ini menurut hitungan gue lagi pribadi nih ya, sekali lagi ya, nggak bisa dijadiin patokan dasar, ini cuma hipotesis nih ya. Untuk lomba progres yang keempat, ini sebenarnya lomba progres yang cukup mengecewakan gue ya. Padahal gue di lomba progres yang keempat ini gue dapet nominasi female, gue menang bro, dapat uang pembinaan 300.000, tapi hitungannya gue tetap kecewa. 80% peserta itu dapat female di lomba progres yang keempat, 20%-nya itu dapat male. Nah dari 20% peserta ini yang dapat male ya, ini di lomba progres yang keempat nih, itu lohannya nggak ada yang wah, cakep tapi nggak wah gitu lah ya, gitu ya. Padahal lomba progres keempat ini itu hadiahnya paling tinggi dari lomba progres yang ketiga yang gue ikutin itu. Jadi lomba progres keempat nih hadiahnya paling tinggi nih, ya kan, gitu. Jadi kalau kesimpulan gue itu ya, dari keempat lomba progres yang udah gue ikutin, untuk nentuin burayak lohan itu ya, yang kita namain burayak ini 4 cm ke bawah ya, karena gue sering dapatnya burayak itu 4 cm ke bawah kan.
kadang 3 cm ke bawah gue dapat 2 cm up, 3 cm up gitu kan. Itu burayak. Untuk nentuin dia male atau female itu tingkat kesulitannya kalau gue bilang tinggi banget lah. Ya untuk lomba progres kan berarti yang nyortir itu kan main lohannya udah lama, istilahnya senior lah. Ya kalau senior aja masih kecoh, apalagi kita yang masih pemula gitu kan. Terus lagi ya, kalau lu beli burayak nih ya, bukan ya beli burayak lu ikut lomba progres atau enggak, pokoknya lu beli burayak gitu kan. Kalau hadiah lomba progres mah itu bonusnya lah. Kalau lu beli burayak, misalnya lu dapet mel nih, ya kan, masih ada PR ya bro. Ini melnya bagus apa enggak gitu kan? Karena kan enggak semua anakan lohan dari indukan yang bagus itu anaknya bagus semua, juga nggak mungkin gitu kan. Nah, terus kalau mengecewakan atau enggak hasilnya, nah, itu relatif, tergantung niat lu beli burayak. Kalau lu niat lu beli burayak dapet lohan kontes, ya gue sih cuma bisa bilang lu pasti kecewa bro gitu. Karena kalau lu mau beli lohan kontes jangan beli burayak gitu, karena kalau lu beli burayak itu faktor gamblingnya bener-bener tinggi gitu dan cenderung pasti mengecewakan. Makanya jangan beli burayak kalau lu mau dapet lohan kontes. Tapi kenapa orang lebih senang beli burayak? Karena lebih murah, dengan harapan nanti burayak ini jadi lohan yang bagus, syukur-syukur dapet lohan kontes gitu kan. Nah, kalau gue pribadi kenapa gue lebih milih beli burayak? Karena gue seneng prosesnya, gue seneng miaranya dari kecil sampai gede gitu kan. Dikasih pelet ini begini, dikasih pelet yang ini begini, dikasih pakan ini begini, dikasih ini begini. Gue demen peliharanya bro, gue demen ngerawatnya, makanya gue beli burayak gitu kan. Kalau kecewa ya gue kecewa, tapi gue kan udah nerima konsekuensinya kalau gue beli burayak ya kan. Persentase gue kalau beli burayak itu persentase dapat female-nya itu lebih tinggi gitu ya. Ini kalau gue ngomong jelimet, mohon maaf lah, karena gue ini natural bro, nggak pakai tes, nggak pakai apa kan, sebacotnya aja gitu. Kalau ikut lomba progres itu gue senengnya itu ya gue piara lohan nih, piara burayak ada temennya gitu, gue seneng aja ya. Karena gue di rumah piara lohan nggak ada temennya bro, karena tetangga gue juga nggak ada yang miara lohan gitu kan. Nah makanya gue ikut lomba progres gitu kan. Nah untuk harapan menang itu ya kalau menang syukur, enggak ya udah gitu kan. Yang jelas gue percaya tiap seller penyelenggara lomba progres itu berusaha sebaik mungkin biar kita dapat lohan yang berkualitas. Tapi karena tingkat kesulitannya cukup tinggi, ya kita juga harus terima konsekuensinya gitu. Ya kan, jangan kalau dapat lohan bagus sellernya lu puji-puji, panitianya lu puji-puji. Kalau dapat lohan jelek, panitianya lu bully, sellernya lu bully. Yang nggak boleh gitu bro, kita harus fair kan. Ya karena gua ngomong begini juga, gua ini konsumen bro, sama lu semua. Gua beli tuh burayak ya kan, gua nggak di endorse, gua nggak dikenal sama seller gede, gue nggak dikenal sama senior lohan. Ya gue bener-bener beli gitu, dan gue nggak bener-bener nggak diistimewain. Ya gue nih sama lu bro, kita ini konsumen pembeli gitu ya. Tapi gue harap si seller dan penyelenggara progres burayak lohan ini juga berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas mereka gitu kan. Jadi itu aja sih pengalaman gua. Sama satu lagi gue lupa ya. Jadi di tiap lomba progres ya, itu gue sering banget denger tuh, misalnya ada peserta nih upload, wah burayak gua ngibing nih, dikasih kaca ya kan, dikasih perot ya kan. Terus peserta yang lain info lagi nih ke grup lomba progres, waduh
lohan gua nggak ngibing nih dikasih kaca gitu kan, dikasih parrot diem aja ya kan, malah lari-lari dikejar parrot kan, kayaknya female nih. Nah itu sih gua lucu aja gitu kan. Nah tapi sih menurut gua ya, lu nggak bisa nentuin tuh burayak male atau female cuman gara-gara dia dikasih kaca ngibing apa enggak, dikasih parrot apa enggak, ya lu kagak bisa bro. Gua punya buktinya soalnya. Ini lohan yang gue dapat dari salah satu lomba progres yang gue ikutin, Canva F2. Ini kan yang gue kasih nama Charles nih. Kalau lu sering lihat konten gue, lu pasti kenal nih ikan kan. Ini ikan jadinya female bro, female. Padahal pas penjurian mau masuk 30 nominasi, 30 nominasi ya kan, ini ikan nggak lolos bro. Karena mungkin juri juga nganggapnya ini male gitu kan. Gua pribadi juga nganggapnya male. Ya karena dari dia warna cerahnya minta ampun ya kan. Bodinya bagus, ngibingnya bagus gitu kan. Dikasih kaca yang ngibing, dikasih parrot yang ngibing gitu kan. Apa sama tangannya interaktif ikut gitu kan. Nah, tapi ternyata ini lohan female. Berarti kan gua waktu lomba progres itu gue nggak dapat nominasi kan. Coba bayangin kalau juri ini pas mau masuk 30 besar nominasi, juri ada yang tahu wah ini kayaknya female nih gitu ya, mungkin gue bisa dapat nominasi female kali mungkin. Tapi ya tapi kan sekelas juri aja yang senior masih kekecoh bro. Dan itu waktu masuk 30 nominasi besar, ini si Charles ini ukurannya udah nggak burayak bro, udah 8 cm up gitu loh ya kan. Itu aja masih kekecoh, itu senior, apalagi kita yang masih pemula gitu kan ya. Jadi ini sih gue mau cerita pengalaman aja gitu kan. Yang jelas gue berharap penggemar lohan ini makin banyak, makin meningkat gitu kan. Yang senior ya bantu yang pemula kayak kita gitu kan. Terus sellernya juga makin berkualitas, jual ikannya, jual burayaknya gitu kan. Kalau lohan itu mahal atau enggak, menurut gue sih ikan bagus harus mahal bro, karena kalau murah juga ntar malah nggak ada harganya bro ya kan gitu. Oke segitu aja dulu. Buat yang udah subscribe, yang udah komen, gue terima kasih ya. Gue minta maaf nih durasinya kepanjangan, kalau nggak ditonton juga nggak apa-apa lah. Seenggaknya project base ini gue buat itu kan, buat gue dokumentasi pribadi juga ya. Dan sekalian kalau ada yang mau tahu pengalaman gue piara burayak lohan ya ini di project base ini gitu. Yang jelas project base ini konsumen bro, konsumen, pembeli kayak lu semua. Gue bukan siapa-siapa gitu kan. Gue nemu lohan bagus ya gue beli gitu kan. Gue nggak di endorse, nggak di support, nggak di apa gitu. Makanya gue nilainya itu seobjektif mungkin lah gue penilaiannya ya gitu kan. Salam satu hobi, salam jenong, jayalah terus lohan Indonesia. Assalamualaikum.